Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih kepada Pak Rinto dan teman-teman yang mempersilahkan kami memaparkan materi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asas, tujuan, dan sifat kehutanan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Bobi Agustian. Yang kedua, Ananda Putri Saleha. Yang ketiga, Regita Elfitri. Yang keempat, saya sendiri, Ratu Halimatus Sadiah. Latar belakang, hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas, penyedia lapangan kerja, dan penggerakan pembangunan daerah. Keberhasilan dalam proses pembangunan nasional tersebut tidak lepas juga dari campur tangan pemerintah dalam mengelola hutan di Indonesia, karena hutan memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari. Kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baik, saya lanjut ya. Selanjutnya adalah asas-asas kehutanan. Di sini kelompok kami mengambil dua pendapat ahli. Yang pertama adalah menurut Van Eekema Holmes, beliau memaparkan atau mengemukakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau sebagai petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam membentuk hukum positif. Yang kedua, menurut Sudikno Mortokusumo, mengatakan bahwa disebut dengan asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret 199 tentang kehutanan disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Di slide berikutnya ada asas-asasnya. Bisa kita lihat di sini ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas manfaat dan lestari, ada asas kerakyatan dan keadilan, asas kebersamaan, dan asas keterbukaan. Baik, yang pertama asas manfaat dan lestari. Asas manfaat yang dimaksud agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan sosial, budaya dan ekonomi, atau pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga, asas kelestarian ini mengandung makna yang sama dengan asas manfaatnya dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam hutan, haruslah menjaga serta memperhatikan kelestarian dari sumber daya alam hutan itu sendiri, agar hutan tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Yang kedua, ada asas kerakyatan dan keadilan. Asas ini dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuan dalam mengelola sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Yang ketiga ada asas kebersamaan. Asas ini yang dimaksudkan adalah agar penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama
sehingga terjalinlah keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergi antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD dan BUMN Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha. Lalu ada asas keterbukaan. Asas ini dimaksud adalah setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan peran masyarakat dan memperhatikan aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, saya izin melanjutkan. Bentar, koknya saya nggak ada, hilang ya? Oh ya, ada. Jadi ada asas keterpaduan, itu dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan itu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan berbagai kepentingan nasional, sektor lain, dan juga masyarakat setempat. Lalu ada asas perlindungan hutan, merupakan suatu asas yang memiliki makna bahwa setiap orang atau badan hukum ini atau pemerintah harus turut serta dalam adanya membatasi serta mencegah sebuah kerusakan hasil hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Disebutkan berbagai asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Next. Berikut ada berbagai tujuan kehutanan. Jadi tujuan dari pengelolaan kehutanan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa yang bersumber dari sumber daya hutan secara optimal, adil, dan sumber daya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, yang menjadi tujuan dari pengelolaan hutan itu diantara lain yang pertama ada menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup. Yang kedua ada mengoptimalkan berbagai aneka fungsi hutan yang meliputi ada fungsi konservasi, ada fungsi lindung, fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan yang baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan juga lestari. Yang ketiga ada meningkatkan daya dukung daerah dan sungai. Yang ketiga ada yang keempat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan. Selanjutnya ada menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan untuk berkelanjutan. Selanjutnya ada untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa yang bersumber dari sumber daya hutan secara optimal, adil, dan lestari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Yang terakhir ada melindungi, memanfaatkan, dan juga melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. Ini selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Putri. Ya, di sini mohon izin kawan-kawan dan Bung Rinto. Di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan kehutanan tadi. Dilanjutkan ada mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir, ada pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu ada sifat-sifat kehutanan. Hukum kehutanan itu mempunyai sifat khusus atau yang biasa kita sebut lex specialis karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Jadi, apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Jadi, oleh karena itu, hukum kehutanan itu disebut sebagai lex specialis. Sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan itu disebut sebagai hukum umum. Ya, mungkin itu dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin dari kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan.